Ya, halo semuanya. Nama saya Aldi Wijaya Iskandar. Kita akan mulai ke sesi kelima Android. Oke. Jadi pada sesi kali ini kita bakal ngejelasin tentang state management. Nah, untuk mulai mungkin kita akan aku akan jelasin tentang state dulu. Mungkin seperti yang teman-teman udah belajar dari sebelumnya, itu kita pernah belajar state harusnya. Nah, state itu adalah data sinkron yang dipakai secara sinkronus. Nah, jadi kalau ada perubahan di data tersebut, semua yang memakai data tersebut itu akan berubah. Contoh teksnya, atau counter, atau kayak yang project utama di Flutter itu, yang base-nya itu dikasih sebuah counter kan, buat kita klik. Nah, seperti itu state. Nah, terus kita bakal ngomongin tentang state management. Nah, state management itu management state yang dipakai di level app, bukan di widget. Kalau kita bermain di counter, itu kan cuma dipakai di satu widget saja. Kalau misalnya di app level itu, satu satu state itu dipakai di berbagai widget, bahkan bisa berbagai halaman. Nah, dan pemakaian state management itu bukan memakai set state, bukan seperti biasanya kita pakai set state ya. Jadi ada beberapa juga alternatif state management, cuma nanti kita akan bahas yang itu. Nah, sekarang kenapa sih pakai state management? Nah, contohnya gini. Kita Oke, contohnya gini, kita punya cart gitu. Nah, cart-nya itu semua items kita mau lihat ke cart itu. Kayak contohnya kita mau lihat itemnya itu kalau udah ada di cart, jadi kayak ada button lihat ke cart gitu. Nah, terus kita kalau kenapanya itu bisa membuat state itu jadi app state. Jadi satu aplikasi itu mendengarin ke satu state itu. Contoh yang benar-benar terpakai di sini itu tema. Cuma kalau di Flutter itu itu udah ada udah ada function sendiri, jadi kita nggak usah bikin state management custom. Nah, kalau untuk contoh kayak card, terus kayak transaksi, atau kayak yang seperti itu, yang butuh di listen di berbagai state, berbagai halaman, nah itu kita cocok banget pakai state management. Nah, terus di state management itu kita bikin app state kita, yang application state, yang di satu aplikasi itu jadi mudah di manage. Jadi ngambil datanya gampang, kalau perubahan juga kita listen lebih mudah. Nah, terus konsep state management itu gimana? Nah, jadi kayak seperti di diagram ini, itu ada sebuah kayak kayak store lah, sebuah sebuah tempat penyimpanan data atau tempat state-nya. Nah, satu tempat ini bakal dipakai dan di listen ke berbagai state. Contoh yang my list item ini. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat untuk state management. Nah, untuk state management yang kita pakai, itu kita bakal pakai provider di Flutter. Ada berbagai alternatif lain, mungkin kita nanti bakal bahas di akhir video. Oke. Nah, ini kita akan membuat project app simple buat bikin card. Oke. Mungkin kita buka ke ini ke terminal, terus kita buat misalnya card project. Nah, di atas ini aku udah buat ini buat card projectnya, buat uh, sebagai contoh. Nanti mungkin aku bagikan di ini. Oke, kita buka ke file. Oke. Oke. Nah, mungkin kita mau jalanin itu di apps. Jadi dilihat bawah sini, dikliknya yang mobile kita ya. Jangan ke Chrome atau Edge. Kalau ke Chrome atau Edge, itu kita jalanin jadi Flutter web base. Oke. Terus kita tinggal mulai apps-nya dengan F5 aja. Terus kita
emulatornya. Ya, pertama-tama mungkin kita bahas tentang extension di VS Code yang bisa kita pakai dan lumayan berguna buat di Flutter. Jadi yang aku pakai itu PubSpec namanya. Nah, PubSpec Assist ini buat ngemudahin aku untuk uh, nge-install dependencies atau nge-update dependencies yang dipakai di Flutter. Terus aku juga pakai Dark Barrel File Generator nih. Nah, ini nanti kelihatan kita bakal praktekin pakainya gimana. Jadi intinya sih ini bakal ngebuat kita punya import jadi lebih mudah sih. Kalau kita punya banyak. Oke. Kalau udah pakai yang udah extensionnya itu yang kita udah pakai yang PubSpec nih. PubSpec Assist diinstal. Kalau sudah terinstall kita ke pubspec.yml. Nah, terus kita boleh pakai Ctrl Shift P atau Command Shift P kalau di Mac. Terus kita cari PubSpec Assist add or update dependencies. Nah, di sini kita bakal cari provider. Nah, provider yang paling baru ini bakal muncul nih di sini. Terus kita save biar dia running nih pubget-nya biar kita dapat instalan dari provider. Habis itu dan udah selesai. Oke, kita mungkin bakal hapus dulu ini semua ya yang di dalam sini. Kita bakal hapus homepage. Oh, mungkin sebelum kita hapus, nah ini aku ngejelasin tentang state dulu untuk kita review aja. Oke. Nah, jadi kita punya state. State kita itu namanya counter. Nah, si counter ini dipakai hanya di halaman cuma di state widget ini doang nih, plus my homepage state nih. Nah, jadi kalau kita lihat di kanan nih, kalau kita klik ini, dia bakal nge-set state atau yang set state itu untuk berubah si state-nya. Jadi kalau ada perubahan di state, dia bakal berubah di sini karena kita memakai stateful widget nih. Habis itu juga kita memakai set state. Jadi dia ngerender ulang nih si text-nya yang berdasarkan si state yang di sini. Seperti itu. Nah, problemnya adalah kalau counternya ini kita punya dua page, jadi uh, satu page buat melihat, satu page lagi cuma buat nambahin. Nah, kita kan harus ngoper state-nya tuh. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, makanya kita menggunakan state management. Nah, kita sambil ngerjain project, kita juga sambil ini sih, belajar juga ya tentang state management. Jadi, project kita ini, aku pengen ngebuat jadi kita punya item list. Nah, dari item listnya itu kita punya card, sistem card. Jadi kita nanti bakal melihat card kita ada item apa aja. Dan di dalam card itu kita juga bisa delete-deletein item kita yang udah ada. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Kita buka out. Terus di sini kita masukin sebuah widget. Nah, mungkin kita bikin dulu screens-nya. Kita buat namanya home.screen.guard. Nah, terus kita bisa kita import dulu material guard. Oke. Terus kita buat ini stateless widget saja. Terus kita home screen. Oke. Jangan lupa home screen itu kalau screen itu harus scaffold. Jadi scaffold itu yang membuat halaman ini nih yang putih ini. Kalau nggak ada scaffoldnya, mungkin aku tunjukin sedikit buat review. Nah, dia bakal error karena no operator. Oh, sorry. Key-nya kita hapus.
Oke, nah bakal munculnya begini, hitam doang. Nah makanya kita harus returnnya itu kita harus dimasukin ke dalam scaffold. Jadi kita bikin app bar, di app bar ini ada title, terus kita titlenya ini kita home screen aja, biar gak ribet. Oke, terus dalam bodinya, body isi scaffold, baru kita masukin uh, kita punya tampilan seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang bingung nih cara ngilangin yang debug tuh yang di atas, nah kita bisa masuk ke material app, terus kita ke debug ini, debug, show material, show debug. Nah ini kita false, dia hilang. Oke. Nah, kita masuk ke home screen. Mungkin yang pertama kali kita mau lakuin itu adalah kita mau tampilin sebuah data nih, sebuah widget gitu ya, yang kelihatannya tuh kayak uh, ada image, ada sesuatu lah. Nah, jadi kita bikin lagi folder namanya widgets. Nah, ini kita bakal gunain barrel juga nih. Aku lupa ngomong. Nah, ini kita bakal gunain barrel, jadi current folder only. Jadi klik kanan, current folder only, dia bakal nge-export si home screen. Nah, jadi pas kita di sini, kita bisa importnya itu ke screen, terus ke home screen. Seperti ini. Nah, ini ngemudahin kita kalau kita punya banyak screen nih yang mau dipakai di dalam sini. Nah, permasalahan kita itu kan nanti importnya banyak. Jadi ada card sampai panjang begini dan kita lumayan pusing untuk seperti itu. Jadi kita bisa pakai barrel, metode barrel. Nah, itu kita bisa pakai untuk kayak gini. Nah, otomatis di widget juga sama, kita bakal lakuin kayak gitu. Kita bakal namain itu item card widget. Kita material lagi, terus kita bikin ini sebagai status widget. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa kita bikin stateless widget. Nah, karena gini, stateful itu cuma dipakai kalau kita butuh sebuah widget state. Dimana kita di sini project kita tuh nggak ada yang pakai widget state. Jadi semuanya pakai global state. Karena apps-nya juga masih lumayan simple ya. Nah, kita mungkin bikin item card ini, kita masukin ke dalam sini. Jadi kita pakai barrel lagi. Item card. Nah, dalam item card ini kita bakal mungkin pakai size box ya. Buat nentuin dia punya constraint, width-nya kita mau normal 175, childnya pakai card. Jadi card itu jadi kayak kita punya elevation, jadi kelihatannya itu kita ada sebuah apa ya namanya, sebuah shadow gitu di card kita. Ini kita pakai kolom, kita mau bentukin apps, bikin margin. Jadi kita mau bikin card kita ini ke samping nih, jadi horizontal. Nah, jadi marginnya itu kita pakai right. Kenapa pakai right? Biar kita nggak nempel sama yang kanan. Tapi kenapa nggak pakai yang kiri? Itu karena nanti kita nggak bisa nempel ke sini nih problemnya. Kita pakai kolom, kita pakai geometry. Nah, ini kita mau pakai image nih, cuma nanti image-nya nanti kita iniin, terus kita pakai text. Kita pakai teks nih RP 100.000. Terus kita pakai mungkin teks baju sekolah seperti ini.
ini juga kita masih belum itu rapi ya, jadi kita bikin lagi dari home screen. Kita pakai padding dulu, ssinsights.all. Jadi kita bikin kontainer dulu ya untuk si item card. Nah, item cardnya kita udah bikin sebuah kontainer tadi di sini. Cuma kita harus bikin item kontainer dulu ya di sini. Jadi nanti soalnya ini kita kan cuma kasih ke width nih. Tadi kan kalau kita lihat bahwa si item card ini dia sampai bawah nih, karena kita nggak kasih constraint height-nya. Nah, kita nggak mau kasih constraint height karena kita maunya itu dia ini sesuai sama si items yang di dalam nih. Jadi kalau misalnya itemsnya lumayan panjang, baju sekolah bla 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 panjang, terus 100.000, kita maunya height-nya sesuai sama itu. Gitu. Nah, ini kita berarti bikin constraint di luar dulu untuk itu. Kita bikin children, nama teksnya popular items ya. Terus kita juga kasih container. Kita bikin pakai margin, kita kasih margin top 10. Nah, ini hasilnya jadi begini. Nah, ini boleh dikasih cons nih kalau untuk yang tidak berubah. Jadi nanti si Flutter juga ngemudahin juga kayak, oh ini nggak bakal render ulang. Jadi lumayan di performance sih kalau misalnya kita rapih cara mainnya. Nah, kita pakai single child scroll view. Terus kita pakai scroll axis horizontal. Ini buat bikin scroll directionnya ke samping. Kalau vertikal ke bawah. Terus kita bikin pakai child. Terus baru kita masukin row. Nah, row tuh biar kita ke samping nih nanti itemsnya. Kita pakai children. Terus children kita itu isinya yang item card tadi. Nah, dia kan ke constraint seperti ini. Nah, cuman kita mau bagusin ya pastinya. Nggak cuman item cardnya nggak cuma seperti ini. Oke. Kita bakal pakai data. Berarti kita datanya itu juga harus otomatis harus ini sih. Harus dibikin model ya. Jadi kita bakal bikin list of item. Nanti kita pakai hardcode dulu datanya. Untuk next session kita bakal ngebahas tentang HTTP. Nah, di situ baru kita bahas tentang gimana cara ngambil data itu dari server seperti itu. Oke, kita bikin sebuah model. Kita bikin model, namanya item model. Nah, ini kebutuhan kita. Jadi kita bikin namanya class item. Terus kita punya ID, ada string atau terus ada price, juga ada image. Seperti ini. Terus kita tinggal required aja nih semuanya. Semuanya required, jadi kita bisa pakai cara ini. Oke. Nah, untuk teman-teman yang bingung ini gimana caranya buat ubah yang next occurrence itu pakai Ctrl D atau Command D. Nah, seperti itu. Nah, kita udah jadi nih kelas itemnya. Nah, kita pakai barrel lagi untuk nge-export. Lalu kita mungkin mau ke item widget. Ke item widget ya. Nah, dalam item widget
ini kita bakal minta ini data-data yang kita butuhin, yaitu kita pakai item, import dari model, terus kita bikin juga item card, terus kita bikin require this.item seperti ini. Oke, otomatis di sini kita bisa bikin nih pakai item. Jadi sini item dot, sini item dot title. Di sini karena kita nggak punya RP-nya, jadi kita bisa pakai cara ini, RP $sign pengawal item dot price seperti ini. Nah, karena di data sini belum ada, kita belum masukin nih data sini. Kita bakal bikin mock data. Nah, nanti mock data ini bakal aku share. Ini aku udah bikin mock datanya. Ini aku udah bikin mock datanya untuk bikin begini. Nanti aku bakal share di notes. Jadi tinggal di copy aja ya, teman-teman. Nah, sekarang kita udah punya items nih. Tapi kita nggak mungkin dong. Kita harus, kalau ada 5 items, kita mau nampilin 5 items. Kalau 4, kita mau nampilin 4. Nah, caranya adalah kita pakai map. Jadi, nama construct, nama ininya kan items nih, underscore items. Kita pakai map. Nah, di dalam map itu, kita bakal di sini adalah sebuah item satuan yang di dalam item sini. Jadi satuannya tuh ini, satuan. Jadi kita bakal sebut satuan ini nama item. Terus kita bakal nge-return si item card yang tadi yang kita bikin. Seperti ini. Nah, terus kenapa merah? Karena dia masih bentuknya iterables. Padahal dimintanya list. Nah, list itu array. Kalau iterable tuh ada beda. Nah, jadi kita pakai toList. Gini. Nah, kita bakal dapat nih banyak items yang kita udah kasih di atas. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat-lihat, kita ada image juga nih. Nah, oke. Kita sekarang mainin ke widgets kita. Untuk stylingnya. Oke. Mungkin yang awal-awal kita mau tampilin image dulu sih. Jadi kita tampilin image.network. Terus kenapa network? Karena karena butuhnya ini udah dikasih nih link image-nya. Jadi kita tinggal pakai aja nih. Jadi item.image. Seperti ini. Nah, dia bakal muncul nih image-nya satuan. Oke. Terus aku mau nambahin padding di sini. 0.5 child. Terus kita boleh nih kolom lagi. Nah, ini jangan lupa tambahin hinsets.all. Oke. Kita dapat kayak begini. Nah, mungkin yang kita mau tambahin itu, kita mau kolom kita ini mulainya di awal, jadi nggak tengah-tengah. Jadi kita bisa pakai cross axis alignment dot start. Kalau start berarti dari kiri, kalau end berarti dari kanan. Nah, seperti itu. Kelihatan. Oke. Nah, mungkin kita mau nambahin font style ya. Jadi kita misalnya mau tambahin style untuk si title sendiri, misalnya kita pakai font size-nya 12, font weight-nya kita mau font weight-nya itu bold. Oke. Nah, seperti itu. Terus kita juga pengen dia ini punya font size. Jadi kita mau styling juga untuk pricing-nya. Cuma pricing-nya misalnya kita mau lebih kecil. Mungkin 12 kekecilan ya. Kita mungkin pakai sini 14, sini 12. 13, 12. Ya. Oke. Oke, nah ini kita udah jadi nih card kita nih. Card simbol ya.
untuk kita bikin. Nah, kita mau bikin dia ini bisa nambah nih ke cart nih, kita bisa add to cart. Nah, sebelum itu kita harus bikin function dulu nih untuk si nambahin ke cart ini. Oke, jadi kita bikin namanya provider. Nah, kita masuk ke provider, terus kita bikin cart.provider.dart. Nah, dalam cart provider.dart ini kita bikin namanya class cart provider. Nah, di mana dia pakai with di change notifier. Nah, change notifier ini kita jadi ada sebuah state, terus kalau ada notify listener, state yang di listen itu di berbagai halaman tuh bakal ke notify tuh listener ya, jadi dia bakal render ulang. Nah, kita mulai praktekin aja. Jadi kita punya list item namanya cart items, yaitu yang pertama array kosong. Terus kita punya list item, ini buat getter, jadi kita cart items. Jadi kalau kita mau ngambil si cart items dari state ini, nah kita pakai namanya cart items ini yang di bawah. Ini getter namanya, buat getter function. Kalau pernah belajar Java pasti tahu. Nah, terus kita bikin to list karena kita mau keluarinnya list. Nah, terus kita punya function. Satu, kita mau add. Kedua, kita mau delete cart. Nah, untuk kita add, jadi kita void karena kita nggak bakal return sesuatu. Jadi kita add to cart. Nah, kita terima sebuah item seperti ini. Terus di cart items kita add. Jadi untuk nambahin stacknya ada item. Nah, kalau kita udah nambahin kayak gini, problemnya adalah ini nggak kelisen nih. Mungkin kita boleh testing. Kita masuk lagi ke widgets. Terus kita bisa bikin di sini sebuah gesture detector. Terus kita bisa bikin namanya on tap. Di sini kita nanti mau tap untuk add to cart nih. Kita bikin container height 35 untuk buttonnya, dimana kita pakai box decoration juga. Jadi kita mau nambahin border radius dot circular. Untuk ngebuat dia jadi circular, kita mungkin mau pakai dia 5. Terus kita mau pakai juga ini color atau background. Kita mau pakai colorsnya kita pakai warna biru aja. Nah, mungkin kita nambahin margin nih untuk biar gak nempel sama atasnya. Oke, terus kita punya child center. Di dalam ini kita punya text. Atau cup. Oke. Dimana add to cart kita pakai font size yang tadi boleh. Tapi kita ganti warna. Kita pakai dia punya color. Jadi colors.white. Oke. Nah, cuman kalau kita add to cart nih belum keluar apa-apa nih. Ya, kita boleh test tappingnya. Ini kita pakai print, terus kita kasih komennya add to cart. Nah, kita bisa lihat di debug console nanti untuk ininya printnya seperti itu.
Oke, kita sekarang udah buat si provider nih, tapi kita belum bisa pakai providernya. Jadi kita pakai baru lagi. Nah, gimana cara bikin si provider ini jadi app state? Pertanyaannya. Sekarang kita udah bikin button, kita udah bisa bikin ininya, udah bisa bikin providernya. Sekarang gimana caranya kita bikin si provider ini menjadi sebuah app state yang di listen dari semua state app yang seluruh app. Nah, kita bisa pakai namanya multi provider. Kita bakal mainin di sini, my apps-nya nih. Jadi kita buang my app, kita cut dulu my app-nya. Terus kita pakai namanya multi provider, bentuknya array. Terus kita kasih di child. Nah, kita masukin lagi si my app kita. Oke. Nah, ini kita bakal ngasih semua provider yang ada di apps kita. Jadi kalau ada providernya ada 5, ya udah provider ditaruh di sini banyak. Jadi cara apa namanya nge-input si provider yang ada di apps kita. Nah, kita pakai change notifier provider. Terus kita pakai create di sini. Kalau kita nggak mau pakai si konteks ini yang dikasih, kita pakai underscore. Nah, ini sebuah apa ya, best best practice lah di Flutter. Biasanya standarisasi di Flutter dari Flutter 1 sama Flutter beta kita udah ngelakuin seperti ini. Terus kita masukin si card provider yang kita udah bikin tadi. Oke. Nah, otomatis card provider ini udah kebaca nih di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau nambahin si card nih, si items ke card nih. Nah, caranya adalah satu, kita bikin kita bikin di item card. Jadi kita bikin si item si widget si card listener dulu. Jadi kita bisa pakai cara ini. Jadi kita bikin dia card list. Jadi cara pakai untuk listennya itu kita pakai provider of context. Nah, di sini kita kasih tahu provider kita yang mau pakai apa. Of context. Di sini kita mau ambil card items kita nih. Nah, kenapa aku mau kasih begini? Kasih ke card items nih. Nah, ini karena taruh di dalam build konteks ya. Karena kita bakal ngelisten di card itu ada item sini nggak. Kalau ada item sini, add to cart kita berubah. Nah, itu satu. Nah, terus jadi bukan add to cart jadinya nanti. Jadi go to cart kita mau bikinnya. Nah, terus kita bisa bikin juga di on tab-nya ini. Di on tab kita bisa bikin kayak sebuah checker. Jadi kalau si card items card list, kita harus bikin gini, card list where ini bakal keluarin item, kita bakal samain item di sini, jadi item titik id sembarangan, atau kita boleh langsung gini, item sama dengan item yang kita punya, cuman kan nama-namanya sama-sama items nih, jadi kita harus ubah yang ini jadi card item sama dengan item. Nah, terus di sini kan mau return di if-nya itu dimana ini boolean kan, tapi kalau kita where doang ini bakal keluarnya itu cuma sebuah filteran atau sebuah array. Nah, yang kita bisa lakuin itu adalah pakai is not empty. Jadi kalau kondisinya itu kalau nggak ada items di dalam sini, kalau nggak ada items, kalau is empty, kalau di sini nggak ada kosong nih, berarti kita add to cart. Tapi kalau else, kita bakal bikin dia go to cart di dalam sebuah function ini. Nah, sekarang cara kita bikin
dia itu jadi add to cart gimana sih? Nah, kita bisa pakai si konteks tadi, konteks, terus kita pakai read, terus kita pakai masukin ke cart provider, terus kita bisa pakai add to cart ini, terus kita masukin items kita yang dari sini. Oke. Nah, tapi kita nggak bakal bisa kelihatan nih kalau dia itu berubah, kalau add to cart itu berubah kalau kita nggak mainin di sini. Gitu. Nah, sekarang cara bikin dia berubah gimana? Kita bikin pakai conditions yang nih. Jadi kita bisa pakai dua gini. Kalau misalnya kita hapus, kita pakai dua. Jadi kalau empty berarti add to cart. Text. Kalau nggak empty, kita go to cart. Bisa kita terapin seperti ini. Oke. Nah, coba ya kita go to cart ya. Kita bakal, nah ini aku juga mau jelasin tentang modifier. Jadi kita bakal di sini print si cart item. Nah, kalau kita add to cart, kita mau restart dulu. Biasanya ada yang kita add to cart, instance of items. Nah, coba kita cek lengthnya. 2, 3. Tapi kenapa nih kok dia masih add to cart nih? Nah, itu karena kita nggak notify listeners. Coba kita redo lagi. Kalau kita notify listener, nah itu kita bakal ubah jadi go to cart. Kenapa? Karena listener ini dia itu bakal nge-notify yang nge-listen sama state dia. Nah, gimana caranya kita masukin dia ke listen? Nah, kita bisa bikin provider of context, terus kita kasih tahu listennya true. Kalau listennya false, ini nggak bakal berubah jadi go to cart juga. Makanya kita harus masukin nih listennya jadi true. Jadi dia sinkron sama si data yang dikasih di provider. Jika provider berubah, maka dia juga berubah. Oke. Oke, udah nih. Kita bakal go to cart nih kita bikin. Oke, berarti kita bikin cart page untuk selesai project kita. Nah, untuk card screen ini aku mau samain aja hampir persis sama si home screen. Biar kita lumayan cepat ya cara kerjainnya. Karena aku cuma mau ngejelasin tentang konsep di sini. Ada popular. Oke, di sini card screen. Oke. Kita daftarin lagi si card itu di dalam apps. Oh, sorry, kita harus update lagi si screen-nya, pakai lagi untuk nge-export ulang. Jadi ada di sini. Oke. Key-nya kita hapus. Lalu kita bisa bikin di dalam si widgets itu kita pakai navigator of context atau kita boleh pakai ini push name, langsung konteks kita masukin terus ini card. Ada dua alternatif gitu. Nah, jadi kalau kita add to cart, kita buat to cart, nah ini card screen kita. Nah, terus kita mau pakai yang sama di dalam card screen kita. Sorry, kita masukin sini, kita pakai provider lagi.
Kita import semuanya yang ini. Terus daripada items yang di sini kita masukin di sini cart list. Oke, ini cart list kita di sini. Maka dia bakal muncul sini. Banyak. Nah, kita bakal restart lagi biar datanya clear. Jadi pencet restart, add to cart, go to cart, datanya cuma satu nih. Oke. Jadi state itu kelemahannya adalah kalau kita restart apps kita, dia bakal state-nya bakal reset lagi nih. State-nya bakal reset. 1, 2, ya kan? Hilang dari awal. Oke. Sekarang kita mau bikin di item cart ini untuk kita nge-delete si item cart ini dari card screen di dalam sini. Nah, kita bisa kasih conditions, yaitu misalnya is cart. Jadi kalau cart true, maka dia di sini buttonnya merah, terus remove from cart gitu. Nah, kita bisa bikin di sini bool is cart. Nah, karena dia tipenya ini nullable, kayak kita kan nggak pakai di home screen, jadi kita bisa kasih default value. Kalau kita mau kasih default value, kita harus bikin dia jadi sebelah kayak pakai null safety. Jadi kita bool terus tanda tanya. Terus di sini nggak require, jadi this.bool, this.isCart sama dengan false. Seperti ini. Kita bisa terapin seperti ini. Di card string true. Nah, terus kita bisa kasih conditions di dalam gesture detector ini. Jadi kalau isCart, di mana ini diterapinnya itu diterapinnya itu begini. Nah, buat no safety isCart terus gesture detector. Nah, kita bakal copy gesture detector yang ini, punya ini container doang sama center, atau kita container sama teksnya juga boleh. Oke. Kita bakal merubah yang ini jadi cuman sebuah teks nih. Di sini remove from cart, masukin. Nah, bakal berubah di situ. Sini kita taruh fonts. Terus di sini kita bisa jadiin merah biar kita tahu, atau pakai red accent juga boleh. Oke. Kita udah bikin sampai sini. Nah, kita bisa bikin pakai on tap lagi untuk remove. Sebelum kita masuk ke on tap, kita harus bikin dulu sebuah delete card di sini. Delete from card. Kita masukin item, terus cut items, terus kita remove. Terus di sini kita masukin item yang kita dikasih, terus kita notify listeners. Oke. Oke. Yang kita lakuin adalah kita sama proses kayak gini, pakai konteks constraint. Bedanya kita bukan add to cart, tapi kita remove, delete from cart. Yang kita udah bikin functionnya di sini. Jadi di saat kita bikin seperti ini, kita remove, datanya bakal hilang. Datanya bakal hilang. Dan di sini bakal balik lagi nih, add to cart. Jadi kalau kita add to cart, go to cart, remove, dia ini lagi. Bukan karena kita navigation ya, tapi karena state ya. Nih, kalau kita navigation ke belakang, dia tetap udah go to cart nih tetap. Tapi kalau kita remove to cart, dia bakal berubah. Nah, inilah pentingnya app state. Jadi data kita satu, data kita sinkron semuanya. Kita passing datanya juga gampang, karena kita dari satu screen ke satu screen lagi, atau satu widget ke satu widget lagi. Interaksinya juga lebih mudah. Seperti itu. Nah, mungkin
eh, kalau untuk project ini udah sih, udah selesai sih. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang project ini, boleh langsung PC ke aku atau ditanyakan di Discord, di channel, biar instruktur lain juga bisa bantu kalau aku lagi nggak jawab. Nah, kita mungkin boleh cari tentang alternatif, tentang state management di Flutter. Jadi yang paling recommended itu sebenarnya provider atau scope models dari si Flutter-nya sendiri. Namun banyak banget sebenarnya state management yang ada sebelum Flutter itu ada, seperti Redux. Nah ini kalau mungkin pernah main React Native atau React, nah ini di Redux pasti pakai Redux semua. Nah kita banyak banget nih alternatif lain untuk si state management. Nah ini boleh dipakai. Kalau di Flutter itu yang paling terkenal itu biasanya Block, Riverpod juga belakangan terkenal sama provider. MobX juga oke. Kalau mau pakai alternatifnya Alibaba, nah dia bikin namanya Fish Redux nih di Alibaba. Seperti itu. Mungkin kalau dari saran aku yang paling approach-nya paling gampang itu sih sebenarnya provider karena dia nggak banyak prosedur. Kalau untuk yang lain, site management yang lain itu banyak proseduralnya, banyak prosedurnya gimana, dan kalian harus belajarnya lumayan panjang dibanding provider. Cuman kita pakai seperti tadi doang, bikin models, bikin change notifiers, listennya true, dan selesai gitu. Oke, mungkin uh, sekian sih dari week kali ini. Nah ini ada scan barcode untuk absen. Kalian tinggal scan, nanti ada quiz. Kalau mungkin di quiznya kebingungan, mungkin boleh ditanyain ke aku. Oke, mungkin sekian sih. Masih